Baik, selamat siang teman-teman. Saya Magdalena Mitasuli dari kelas B pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu struktur organisasi tesis dan disertasi. Dalam bab 5 telah diketahui bahwa tesis adalah laporan penelitian yang ditulis mahasiswa untuk mencapai gelar magister dan disertasi adalah untuk mencapai gelar doktor. Pada bab 6 ini, kita akan mempelajari tentang struktur organisasi yang biasa digunakan dalam penulisan tesis dan disertasi. Penjelasan akan dimulai dengan menjelaskan fungsi organisasi tesis, diikuti dengan penjelasan struktur organisasi tesis yang di dalamnya diperlihatkan bahwa dalam praktek menulis tesis, penulis menggunakan elemen-elemen yang berbeda dan cara yang berbeda, terutama dalam memaparkan kajian pustaka, pemaparan, dan pembahasan data. Pada umumnya, tesis atau disertasi memaparkan kajian pustaka di dalam satu bab, yaitu bab 2, tetapi ada tesis yang memaparkan kajian pustaka dalam beberapa bab, yaitu contohnya tesis yang disebut dengan topic base. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan jenis struktur organisasi tesis dan disertasi. Tesis atau disertasi pada dasarnya harus mengandung kajian pustaka yang relevan, deskripsi mengenai apa yang telah dilakukan, apa hasil pembahasan dari penelitian, dan kemudian kesimpulan dan saran untuk penelitian yang akan datang. Menurut Philip dan Park, secara kasarnya tesis atau disertasi terdiri dari beberapa bagian, yakni pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil, pembahasan dan interpretasi data, dan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Partridge di Melbourne University, dilihat dari strukturnya, sebenarnya ada 4 jenis tesis yang ditulis di Melbourne University. Yang pertama, traditional simple, yang kedua, traditional complex, yang ketiga, compilation of research article, dan topic base yang terakhir. Menurut Partridge, 3 tesis pertama yaitu variasi dari jenis tesis yang mengandung bab pendahuluan dan seterusnya seperti yang akan dijelaskan oleh teman saya di berikutnya. Sementara tesis topic base biasanya diawali dengan pendahuluan, diikuti dengan bab-bab yang diberi judul pada subtopik yang akan diteliti. Baiklah, nama saya Natalia Krisya Marsado. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam tesis dan disertasi. Komponen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah title page. Title page atau halaman judul terdiri dari judul, penulis, degree requirements atau syarat untuk memenuhi gelar apa, harus disebut, tahun, dan universitas kemana tesis diserahkan. Yang kedua ada declaration page atau halaman deklarasi, halaman yang menyatakan bahwa tesis itu orsinil. Yang ketiga ada approval page. Approval page itu halaman pengesahan pembimbing. Tanda tangan persetujuan pembimbing berkaitan dengan hal ini di beberapa universitas, halaman ini tidak diperlukan. Bahkan pembimbing pun tidak perlu menandatangani tesis yang dibuat oleh mahasiswa bimbingannya. Yang keempat adalah abstrak. Kelima, acknowledgement atau ucapan terima kasih. Keenam, table of contents atau daftar isi. Ketujuh yaitu list of figures atau tables. Di sini table of daftar tabel dan gambar. Yang kedelapan itu dedication page. Dedication page ini adalah optional atau halaman dedikasi, bersifat opsional karena banyak tesis dan disertasi yang tidak membuat halaman khusus untuk menyatakan tesis itu didedikasikan kepada siapa. Karena umumnya penulis mengatakan hal ini di ucapan terima kasih. Hal ini dapat dilihat dari dalam penjelasan dalam cara menulis ucapan terima kasih di bab 4. Yang ke-9 itu adalah chapter 1. Chapter 1 ini ada introduction atau pendahuluan.
Nah, yang ke-10 itu chapter 2 atau review of the literature atau kajian pustaka. Berkaitan dengan review of the literature, ada juga tesis yang memaparkan kajian pustaka dalam beberapa bab. Tidak hanya dalam satu bab yang disebut dengan topik based literature review. Nah, yang ke-11 itu chapter 3 methodology. Ini disebut metode penelitian. Chapter 4 results or findings. Hasil dan temuan penelitian. Dalam beberapa tesis atau disertasi, bab yang memaparkan data dan pembahasan atau analisis data dipisah, tetapi dalam buku ini disarankan untuk penulis untuk mempermudah pemahaman pembaca. Nah, yang ke-13 ada chapter 5, conclusion, limitation of the thesis and implication for further research. Kesimpulan, kelemahan penelitian dan implikasi atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang ke-14 itu ada bibliografi or references. Itu adalah bibliografi dan referensi. Yang ke-15 itu appendix atau lampiran. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang komponen tesis dan disertasi. Apa yang harus dilakukan oleh penulis buku mengenai penulisan tesis atau disertasi? Nah, di sini mereka menyarankan agar penulisan tesis atau disertasi tersebut dilakukan pada satu bab saja, yaitu antara bab 1 atau bab 3. Namun, berdasarkan pengalaman penulis, bahwa pertanyaan penelitian ditulis di bab 3 saja, dan yang biasanya membahas tentang metode penelitian. Alasannya bahwa metodologi yang dipakai sebenarnya untuk menjawab pertanyaan penelitian itu sendiri. Oke, sekarang berdasarkan observasi penulis dalam menguji tesis. Banyak sekali mahasiswa memaparkan data berdasarkan pertanyaan penelitian. Tetapi kemudian mereka hanya menjawab pertanyaan penelitian itu berdasarkan salah satu sumber saja. Sebenarnya pada bagian ini kita itu harus dapat menjelaskan apakah data yang diperoleh dari salah satu sumber bisa mendukung data dari sumber lain. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, biasanya mahasiswa program Pascasarjana itu menuliskan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian itu di satu bab yang sama, yaitu di bab 1, tetapi ada juga yang meletakkannya di bab ketiga, seperti yang ditulis oleh si penulis ini di dalam disertasinya. Namun demikian, penulis buku ini menyarankan agar kita meletakkan pertanyaan penelitian itu di bab 1, dan juga memaparkannya itu hanya satu kali saja, yaitu seperti tadi di bab 1. Tapi dari sudut pandang penulis, beliau menyarankan agar kita meletakkan pertanyaan penelitian itu di bab ketiga. Alasannya adalah karena di bab ketiga itu biasanya membahas tentang metode penelitian. Jadi, kalau pertanyaannya ada di bab itu, maka pembaca akan dengan mudah melihat apakah metodologi cocok dengan pertanyaan yang diformulasikan. Di bab 1 itu sebenarnya cukup dikatakan tujuan penelitian saja. Bab 3 juga membahas metode penelitian. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisa tesis mahasiswa S2, banyak mahasiswa yang memaparkan data berdasarkan pertanyaan penelitian. Dengan demikian, kita harus
dapat menjelaskan apakah data yang didapat itu didukung satu sumber dan kompatibel dengan sumber yang lainnya. Dan kalau ada perbedaan di antara sumber A dan sumber B, maka bisa dikatakan bahwa harus ada penelitian lebih lanjut untuk mengatasi perbedaan topik yang dibahas di dalam pernyataan data dan sumber itu. Saya Rusuya Siantrilayo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami, yaitu struktur organisasi tesis dan disertasi. Nah, di sini saya akan membahas paragraf penghubung atau linking section. Paragraf penghubung atau linking section. Apa sih paragraf itu sendiri? Paragraf itu adalah gabungan dari beberapa kalimat yang menjelaskan salah satu kalimat utama dari satu gagasan. Nah, dalam menulis tesis dan disertasi, kita memerlukan paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini berfungsi sebagai penghubung dari paragraf pertama ke paragraf inti, atau dari paragraf inti ke paragraf penutup. Sini bisa kita lihat bahwa ada 3 elemen utama tesis dan disertasi. Selanjutnya metateks atau linking section. Ketika kita menulis tesis dan disertasi, kalimat-kalimat penghubung dan pengembangan paragraf yang bagus sangat diperlukan untuk membuat tulisan-tulisan yang rapi dan berkualitas, sehingga penulisan kita mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Maka diperlukanlah metateks atau linking section ini. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Victoria Penny Andriani. Saya dari kelompok 1 akan membahas bagian dari bab 6, yaitu tentang struktur organisasi tesis dan disertasi. Nah, jadi menurut Bunton, pada tahun 1999 mengorganisasi teks dalam 3 cara, yakni preview, overview, dan review. Yang pertama, preview. Preview yaitu inspeksi atau melihat, atau bisa juga disebut mengantisipasi kalimat secara keseluruhan sebelum melanjutkan teks yang akan ditulis pada halaman berikutnya. Sedangkan overview di sini yaitu menyesuaikan apa yang sedang kita tulis pada setiap bab atau mengacu pada bagian teks yang sedang ditulis secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ada review. Review adalah sebuah ringkasan tinjauan dari beberapa sumber. Tentunya kalian sudah sering mendengar kata review, seperti review buku, review film, review produk, dan lainnya. Nah, dengan adanya review, kita bisa melihat kelebihan, kekurangan, dan kualitas dari suatu karya. Nah, jadi tujuannya digunakan untuk memberi informasi ke pembaca tentang suatu hal dan mengajaknya atau membuat pembaca semakin penasaran. Review ini sangat penting untuk suatu karya. Nah, jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Cornelia Sana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tentang menulis tesis dan disertasi. Bab 6, struktur organisasi tesis dan disertasi kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Ya, kesimpulan adalah gagasan atau pikiran yang kita dapat pada akhir pembicaraan atau pada akhir materi. Kesimpulan ini sangat berguna dan penting bagi kita, karena pada saat kita membuat kesimpulan, di sini kita bisa mengetahui seberapa kita paham dan kita mengerti tentang materi yang sudah kita pelajari.
Contohnya pada saat kita membuat makalah, pasti di akhirnya kita akan membuat kesimpulan, di mana kesimpulan ini menunjukkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pikirkan, dan apa yang sudah kita cari, dan apa yang sudah kita tahu. Dan kita membuat kesimpulan dari semua materi itu. Namun, seperti yang dikatakan oleh Evan dan Gruba tahun 2002, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menulis kesimpulan dari bab yang sudah ditulisnya. Mereka cenderung menulis summary atau ringkasan dari apa yang ada dalam bab itu. Ringkasan mengatakan apa yang ditemukan, sedangkan kesimpulan mengatakan signifikasi dan implikasi dari apa yang ditemukan. Kita sering melihat mahasiswa sering salah dalam membuat kesimpulan. Mereka lebih sering membuat ringkasan, yaitu di mana kesimpulan dan ringkasan itu sangat berbeda. Ringkasan adalah menulis kembali suatu bacaan dengan mengambil inti sarinya saja, sama dengan merangkum, yaitu mengambil bagian inti dari suatu kalimat atau cerita. Sedangkan kesimpulan itu adalah apa yang sudah kita tahu dari hasil pemikiran kita yang kita baca dari materi itu. Inilah yang membuat mahasiswa sering salah dalam membuat kesimpulan dan membedakan kesimpulan dan ringkasan. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.